Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to Grammar Spoken Discourse. We come to our 11 meeting ya. Kita masuk ke dalam pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-11 ini we'll discuss about an elliptical construction. But before we discuss what is an elliptical construction, let's start our discussion by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Students, have you already known what is elliptical construction? Apakah kalian sudah tahu apa itu elliptical construction? Mungkin kalian sudah mempelajarinya ketika kalian eh, di senior high school. Ya harapan saya sih mungkin sudah ya. Tapi jika memang sama sekali belum atau bahkan lupa, we can rewind it, we can review it ya. Okay, and today I would like to remind you what is an elliptical construction. Elliptical construction is one in which a word or phrase implied by context, which is omit from a sentence, usually because it is a repetition of a preceding word or phrase. Nah, jadi elliptical construction ini adalah bagaimana kita mengomit ya, menghilangkan atau mengkat, memotong beberapa frase atau kata yang memang sebenarnya sudah eh, ada dan diulang begitu ya. Jadi beberapa kalimat yang repetition itu bisa kita hilangkan. Kemudian kita menggunakan bantuan elliptical construction word ya, seperti so, to, either, and neither begitu ya. Nah, the three principal types of elliptical construction with the omit text and clause and brackets follow. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa dihilangkan atau diomit begitu ya. Ada noun ellipsis, ada verb ellipsis, ada verb phrase ellipsis ya. I went swimming and John went to. Nah, ini adalah noun ellipsis ya. Dimana swimmingnya ini tidak kita pakai lagi atau dihilangkan. I went swimming and John went swimming too. Harusnya kan seperti itu. Nah, dalam artikel construction itu tidak ya. Ada beberapa kata yang memang sudah repeat itu bisa kita hilangkan. Jadi langsung saja I went swimming and John went too. Ya. Dan untuk verb ellipsis atau penghilangan kata kerja, ya, contoh kalimatnya adalah she prefers romantic comedies and Jane musical. Langsung aja. Sebenarnya untuk kalimat komplitnya adalah masih menggunakan prefers lagi. Tapi karena ini adalah verb ellipsis atau kata kerja yang dihilangkan, sehingga prefersnya dihilangkan. Begitu. Karena peppersnya ini yang diulangi ya. Kalau yang di noun ellipsis kan adalah swimmingnya yang diulangi sehingga swimmingnya yang dihilangkan karena noun. Sementara untuk verb ini adalah peppersnya yang diulang sehingga peppersnya yang dihilangkan. Dan juga yang verb phrase ellipsis. Nah, artinya adalah eh, beberapa kata kerja frase yang dihilangkan seperti he went for a walk. He went for a walk ya. Went for a walk ini adalah verb phrase yang terdiri dari beberapa kata ya. Yang diawali dengan when, verb ya. But they didn't go for a walk. Nah, go for a walk ini adalah verb phrase daripada went for a walk ya. Hanya saja kalau di went for a walk ini adalah past tense dan ini adalah present. Sama-sama past tense, hanya saja ini kembali ke go. Karena apa? Karena sudah ada didn't begitu ya. Nah, ini adalah contoh kadaf atau ellipsis daripada elliptical construction yang sejatinya akan kita bahas nanti di bawah di slide selanjutnya ya, begitu. Nah, ada beberapa types of elliptical constructions. Yang pertama, penggabungan dua kalimat setara. Yang dua kalimat setara ini kalau kalian sudah belajar bahasa Indonesia dulu mungkin kalian sudah paham ya. Setara itu adalah sama gitu, sama-sama positif ya. Contohnya elliptical construction positif yang equal atau setara. Nah, biasanya untuk kalimat positif kita menggunakan elliptical construction word to dan so begitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada penggunaan to dan so ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dulu nih contohnya, I will attend the meeting, Rina will attend the meeting. Nah, itu kan kalimat setara ya. Kalimat setara itu adalah kalimat yang sama begitu. Bagaimana kita membuat kalimat tersebut menjadi lebih ringkas tanpa mengulangi kata yang sebenarnya sudah dipakai di kausaya pertama begitu.
Nah, caranya adalah dengan menggunakan so atau to ini ya. So dan to adalah elliptical construction word yang biasa dipakai untuk kalimat positif. Nah, ini adalah kalimat positif ya. I will attend the meeting. Rina will attend the meeting. Jadi bukan I will not. Ya, kalau I will not, I don't. Nah, itu adalah elliptical construction yang atau kalimat negatif begitu. Untuk kalimat positif, gunakan to dan so. Rumusnya adalah subject plus verb atau to be plus object atau complement ditambah dengan and plus subject and auxiliary. Mungkin terlihat begitu panjang ya rumusnya, tapi kalau kita sudah membuat itu menjadi kalimat sangat sederhana sekali. Hanya kita perlu menghafal rumus di bagian belakangnya saja mungkin ya. Karena di bagian depan itu sebenarnya sama kalimatnya. Contohnya, I will attend the meeting, Rina will attend the meeting. Untuk kalimat pertamanya itu sama, I will attend the meeting kan sama nih, sama yang di atas. Nah, kalimat keduanya, and Rina will too ya. Jadi setelah and ini subjeknya adalah Rina, auxiliary-nya kenapa will? Karena untuk clause yang pertamanya menggunakan will, sehingga clause yang keduanya juga tetap menggunakan will, dan ini adalah auxiliary verb dari future tense begitu. Dan tambahkan to, gitu ya. Jadi secara sederhana, kalau misalnya kalian melihat bahwa rumusnya terlalu panjang, kalian cukup hafalkan rumus yang di belakangnya saja. Karena biasanya clause yang pertama ini mengikuti clause aslinya begitu. Kayak I will attend the meeting, Rina will attend the meeting. Kalau yang pertama sama, I will attend the meeting and Rina will too. Gitu ya. Jadi hanya kalau saya kedua yang dirubah atau di construct gitu ya. Selanjutnya itu adalah untuk electrical construction yang memakai kata kerja ya. Kata kerja itu kan ini attend, menghadiri. Bagaimana dengan kalimat yang ingin kita buat constructionnya yang terbentuk dari kata sifat ya. Ini adalah kalimat yang terbentuk dari kata sifat atau nominal sentence ya, Kak. Jamin is handsome. Juno is handsome. Handsome adalah kata sifat dan ini adalah nominal sentence. I guess you have already known, uh, you have already understood how to distinguish between uh, nominal sentence and verbal sentence. I guess I have already explained it in the first meeting. Ya, sebenarnya saya sudah menjelaskan perbedaan antara nominal sentence dan juga verbal sentence di meeting pertama yang masih menjelaskan tentang tenses ya. Jadi kenapa sebenarnya tenses ini diajarkan di awal karena materi yang selanjutnya seperti question tag, elliptical construction seperti ini itu masih ada kaitannya dengan tenses gitu. Kalau misalnya kita sudah paham tenses, question tag, elliptical construction, passive voice itu insya Allah mungkin akan paham ya begitu. Jadi if you forget about what is verbal sentence and nominal sentence, you can see our first meeting ya about tenses begitu ya. Nah, jadi Jamin is handsome and Juno is too ini adalah kalimat nominal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan, ya, dan juga kata benda itu kalimat nominal dan biasanya dia itu uh, uh, ciri-cirinya ada to be-nya ya, tidak ada kata kerja realnya. Ini sebenarnya kata kerja juga to be, cuman bukan kata kerja yang verbal word begitu ya. Jamin is handsome, Juno is handsome. Bagaimana cara mengkonstruknya ya? Jamin is handsome and Juno is too, begitu ya. Jadi si Juno-nya ini tetap kita tambahkan subjeknya, auxiliary-nya itu adalah is, kemudian ada to-nya begitu. Selanjutnya ada penggunaan electrical constructions yang menggunakan so ya. Nah, kalau untuk so ini berarti ada subject, kemudian verb atau to be plus object or complement plus and plus so plus auxiliary and subject. Ya. I will attend the meeting. Rina will attend the meeting. I will attend the meeting and so will Rina. Jadi kalau untuk to itu ditaruhnya di akhir, kalau untuk so itu ditaruhnya di tengah begitu ya.
Nah, untuk yang pertama yaitu ada to ya, dan untuk yang kedua ada so, di mana so ini biasanya ditaruh di tengah ya, tidak seperti itu kalau to ini dia ditaruhnya di akhir. Makanya kenapa kalimat yang to ini biasanya ditaruh di belakang setelah subjek dan juga to be-nya begitu ya. Kayak Jamin is handsome, Juno is handsome, Jamin is handsome, and Juno is too. Nah, selanjutnya adalah untuk yang so begitu. Kalau untuk yang so ini bisa kita lihat sebenarnya kedudukan untuk klausa yang pertamanya masih sama ya, subject verb to be plus object plus complement, yang berubah itu biasanya hanya di akhirnya saja. Nah, and so, nah baru auxiliary baru subjek, beda dengan yang tuh. Kalau yang tuh ini subjek dulu, auxiliary baru to. Sementara untuk yang so ini adalah so dulu, auxiliary baru subjek begitu ya. Contohnya, will attend the meeting, Rina will attend the meeting. I will attend the meeting and so will Rina. Nah, jadi setelah n ini ada so, beda dengan yang to ya. Kalau yang to ini setelah n itu adalah subjek. Kalau misalnya yang so setelah n ini adalah construction wordnya so, kemudian setelah so itu ada auxiliary baru subjek begitu. Jamin is handsome, they are handsome. Jamin is handsome, and so are they. Ya, jadi ini adalah contoh kalimat yang verbal dan yang bawah adalah contoh kalimat nominal begitu ya. Jadi kalian pastikan mengingat eh, perubahan rumusnya di klausa yang kedua sih, karena untuk yang klausa pertama biasanya mengikuti formnya saja. Begitu kayak Jamin is handsome ini kan mengikuti klausa yang pertama ya. Nah, yang perubahannya ini setelah n-nya saja begitu untuk elliptical construction yang menggunakan so dan to begitu ya. Jadi ada beberapa contoh penggunaan elliptical construction dari so and to dari beberapa tenses. Yang pertama adalah she is studying math and Jen is studying math. Ini adalah present continuous tense ya. Nah, untuk menggunakan to-nya, she is studying math and Jen is too ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Miss ini kan kata kerja studying-nya. Nah, karena ini adalah present continuous tense, jadi yang dipakainya itu adalah is-nya ya, begitu. Si study math and so is Jen. Nah, jadi kalau misalnya untuk to ini dipakai di akhir kalimat, sementara untuk so ini dipakai di tengah kalimat setelah n-nya. Ya beda dengan to. Kalau to itu setelah n itu adalah subjek, kalau so setelah n adalah uh, elliptical construction word-nya so, auxiliary baru subjeknya gitu. Dia was happy and they were so happy. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia was happy and they were too, ya. Nah, dia was happy ini masih mengikuti klausa yang aslinya. Sementara untuk elliptical construction-nya yang sudah dibubuhkan dengan rumus and they were too, ya. Sebenarnya kalau untuk nominal sentence ini mudah ya kan, hanya menggunakan to be saja gitu di kalimat elliptical construction saja begitu. Jadi kita tidak usah merubah beberapa verbnya lagi begitu. Dia was happy and so were they. Nah, untuk subjek dan juga to be ini mengikuti ya, karena di awal klausanya ini anak klausanya adalah they were, sehingga di sini untuk elliptical construction juga and so were they. Jadi hanya dibalik saja begitu ya. Were ini adalah to be daripada are untuk past tense ya, begitu. Kalau was ini adalah past tense daripada is gitu ya. Ini untuk yang nominal, dan untuk yang selanjutnya number four ini adalah kalimat verbal dari simple past tense. Dimana di sini kita melihat ada Budi came to Central Park and Annie came to Central Park. Ya, ini adalah kalimat past tense karena came-nya ini ya verb 2. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi to dan so? Yes, Budi came to Central Park and Annie did too. Kenapa did-nya? Kenapa ada did di sini ya? Jadi kalau untuk kalimat verbal, nah auxiliary verb-nya itu diganti, verbnya diganti menjadi auxiliary verb ya.
Nah, anak kalimatnya kan Annie came to Central Park ya. Came ini adalah kata kerja kedua dari past tense. Nah, untuk membuat elliptical constructions-nya, kalian tidak harus menambahkan verb 2 lagi, tapi hanya membubuhkan auxiliary verb daripada past tense, yaitu did ya. Budi came to Central Park and Annie did too. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat verbal. Beda dengan yang kalimat nominal. Kalau kalimat nominal, klausa satu dan klausa keduanya masih sama-sama menggunakan to be ya. Klausa pertama was, jadi ini juga was. Klausa yang keduanya menggunakan were, jadi untuk to dan so-nya elliptical construction menggunakan were dan juga sesuaikan subjeknya. Nah, beda dengan yang verbal. Kalimat verbal ini kita harus lihat dia itu tensisnya apa. Kalau misalnya memang dia tensisnya adalah future, maka di sini akan berubah menjadi will. Kalau memang dia tensisnya adalah present tense, maka di sini akan berubah menjadi does. Karena ini adalah kalimat past tense, sehingga kita menggunakan auxiliary did ya untuk mengganti kata kerjanya ya. Karena Budi came to Central Park dan Annie came to Central Park ini adalah past tense dan verbnya adalah came. Untuk klausa yang pertama tetap masih memakai Budi come to Central Park dan untuk klausa yang di construct kita menggunakan did ya. Karena apa? Karena verbalnya diganti ke auxiliary verb ya. Kata kerja yang kami ini diganti menjadi auxiliary verb did gitu ya. Kalau saya mau rubah nih kalimat ini ya, Budi comes. Kalau comes itu kan berarti simple present tense ya, orang ketiga tunggal yang positive sentence ya itu biasanya pakai S kan. Come, Budi comes to Central Park and Annie comes to Central Park ya. Bagaimana cara membuat menjadi to ya? Budi comes to Central Park and Annie does too ya. Beda dengan yang past tense, karena past tense itu adalah came, sehingga auxiliary verb yang digunakan adalah did. Begitupun dengan so. Budi came to Central Park and so did Annie. Ya. Nah, so juga sama menggunakan did ya. Artinya si did ini adalah menggantikan kata kerjanya begitu. Ya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang simpel menggunakan simple present tense. Cow eats the grass. Cow eats grass. It-nya menggunakan S karena cow ini adalah orang ketiga tunggal begitu ya. Nah, jika kita mau merubahnya menjadi elliptical constructions menggunakan to, cow eats the grass and God does too. Ya, does ini merujuk ke its. Its-nya dihilangkan sehingga hanya menggunakan auxiliary does begitu ya. Kemudian cow eats the grass and so does it ya. It-nya kembali ke God, does-nya itu pengganti daripada its, kemudian bubuhkan kata so ini begitu. Nah, untuk kalimat nominalnya she is at home, I am at home, she is at home and I am too ya. Kalau untuk kalimat yang menggunakan so, she is at home and so am I ya. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya? Kalimat yang verbal, intinya kalimat yang verbal itu di klausa yang keduanya untuk menconstruct klausa yang kedua. Untuk kalimat verbal gunakan auxiliary ya dan sinkronkan dengan tensisnya. Jika dia future tense maka di sininya akan future tense juga. Jika dia past tense maka dia juga akan menggunakan did. Jika dia perfect tense, contohnya I have done my homework. She has done her homework. Kan sama tuh ya. I have done my homework and she has to. Ya, jadi downnya dihilangkan. Ya, kata kerjanya dihilangkan, hanya saja diganti menjadi auxiliary verb, sesuaikan gitu ya. Nah, selanjutnya ada either and either ya. Either and either ini adalah kalimat electrical constructions juga menggunakan kata either and either. Either and either ini adalah kata yang digunakan dalam electrical construction untuk kalimat negatif ya. Contohnya kalau tadi kan I study, kalau sekarang I don't study gitu ya. Kiki cannot go anywhere, Lisa cannot go anywhere. Nah, ini menggunakan modal ya. Kalau misalnya menggunakan modal, can itu kan modal ya. Tambahkan not berarti cannot.
Go anywhere, Lisa cannot go anywhere. Bagaimana cara kita membuat elliptical construction-nya? Yaitu menggunakan either and neither. Jangan memakai so and to ya, karena so and to itu adalah untuk kalimat positif, sementara untuk either and neither ini adalah untuk kalimat negatif, begitu ya. Kiki cannot go anywhere and Lisa cannot either. Nah, rumusnya adalah either ini di akhir. Kalimat negatifnya sama kayak kalau saya yang pertama, hanya saja kalian perlu hati-hati setelah N-nya ini ya. Setelah N, apa? Ada subjek, ada negatif auxiliary, atau be plus either. And Lisa cannot either begitu. Sinta is not smart. Doni is not smart. Sinta is not smart and Doni is not either begitu ya. Nah ini ada untuk kalimat nominal ya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat negatif juga menggunakan article construction either and neither ya. Selanjutnya untuk ini untuk yang either ya. Either itu di akhir dan biasanya harus ada kata-kata notnya. Beda dengan neither. Neither itu hanya menggunakan kalimat negatif word di awal klausa. Contohnya, Kiki cannot go anywhere, Lisa cannot go anywhere. Kiki cannot go anywhere and neither can Lisa. Jadi bukan and not neither can Lisa. Kalau misalkan menambahkan not lagi di sini itu salah ya. Jadi langsung saya pakai neither karena neither itu adalah singkatan dari not either ya. Jadi itu sudah menggabungkan gitu. Sudah penggabungan ya. Selanjutnya untuk kalimat nominalnya sih Ta is not smart, Doni is not smart. Sinta is not smart and neither is Doni. Nah, pastikan juga kalian jangan sampai salah menempatkan subjek dan verb-nya ya. Dalam either and neither itu setelah and itu subjek, setelah subjek itu auxiliary atau be-nya, kemudian ditambahkan not dan either ya. Kalau untuk yang neither begitu ya, kalian pastikan setelah and itu neither. Beda dengan either ya. Kalau either setelah N itu subjek ya. And Doni is not either. Tapi kalau untuk menggunakan artikel construction yang neither setelah N itu apa? Setelah N itu and neither can Lisa. Jadi setelah N itu langsung elliptical construction negatifnya yaitu neither ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa exercise atau contoh-contoh lah yang bisa kalian kerjakan begitu ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan explanation terlebih dahulu yang berkaitan dengan article construction pada kalimat past tense ya. Contohnya, I didn't attend to Jen's wedding party last night, and Susie didn't attend to Jen's wedding party last night. Sebenarnya kan mereka sama ya, sama-sama tidak menghadiri kalimat itu setara, hanya saja ini negatif ya. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi construction dengan menggunakan either ya. I didn't attend to Jen's wedding party last night and Susie didn't either ya. Karena tadi yang sudah saya bilang untuk beberapa kalimat verbal, kalian tidak harus menambahkan kata kerjanya lagi, cukup membubuhkan auxiliary-nya saja untuk pengganti attend-nya ini ya. Jadi nggak usah menambahkan and Susi didn't attend either. Nah itu salah. Jadi si attend-nya ini dihilangkan di klausa yang kedua. Jadi hanya cukup Susi didn't either saja gitu ya. Begitupun dengan neither. I didn't attend to Jen's wedding party last night and neither did Susie ya. Harus kalian ingat bahwa ketika menggunakan neither jangan menggunakan not lagi. Jangan menggunakan neither did not Susie. Yaitu salah kalau setelah didnya ada not itu salah. Karena apa? Karena sebenarnya notnya itu sudah masuk ke dalam need-nya ini. Not either begitu ya. Ini bisa kalian isi ya. Ada lagi di sini contohnya. They were not in Paris and we were not in Paris. They were not in Paris and we were not. Ini untuk kalimat nominal ya. They were not in Paris and neither were we. Jangan sampai terbalik juga ya. Dalam either ya, dalam either setelah and itu subjek, auxiliary, not either. Tapi untuk yang neither setelah and itu langsung
construction wordnya neither, setelah neither, subject, sorry, auxiliary atau to be baru subjeknya di akhir gitu ya. Nah, ini bisa kalian pelajari secara perlahan, bisa kalian pahami ya. Sebenarnya kalau kalian sering mempraktekannya, insya Allah sih pasti tidak akan terliru ya penggunaan either dan neither ini begitu. Dan juga pastikan sesuaikan dengan tensisnya begitu ya. Karena apa? Karena dalam kalimat artikel constructions yang tebal itu kita harus membuat artikel constructionnya menyesuaikan dengan auxiliary verb yang ada pada klausa yang pertama. Jika klausa yang pertamanya misalnya she doesn't cook, gitu kan, simple present tense ya. Kemudian klausa yang keduanya she doesn't cook, you don't cook ya. Berarti kalau membuat artikel constructionnya adalah she doesn't cooks and neither do you. Di situ ya, jadi nggak usah ada kata-kata not lagi kalau untuk neither. Bagaimana dengan yang either ya? Kalau yang either, she doesn't cook ya, and you do not either ya. Kalau untuk yang either harus pakai notnya. Kenapa pakai do? Karena you itu kan auxiliary-nya do ya. Kalau negatif ya don't gitu. Nah, untuk kalimat artikel construction yang tidak setara atau yang tidak sama, biasanya menggunakan but ya. I can speak English well, Dina cannot speak English well. Nah, ini kan tidak setara. Yang satu bisa bahasa Inggris, yang satu tidak bisa bahasa Inggris. Nah, kita hanya menggunakan but saja. I can speak English well, but Dina cannot. Udah gitu. Gak usah kalian tambahkan lagi, but Dina cannot speak English well. Itu gak usah ya. Versi sederhananya adalah setelah but itu subjek dan langsung auxiliary-nya gitu ya. Contohnya, Pia doesn't like seafood, I like seafood. Ini kan tidak setara, yang satu suka seafood, yang satu tidak suka, yang satu suka. Dan bagaimana membuat itu menjadi lebih sederhana adalah Via doesn't like seafood, but I do ya. Do-nya ini adalah pengganti daripada like ya. Jadi untuk artikel construction pastikan artikel constructionnya itu adalah memang dikonstruk, dihilangkan, dipersingkat ya. Jadi jangan sampai kalian itu memanjang-manjangkan kalimat, namanya bukan artikel construction. Seperti ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh English ketika kita akan mengadakan suatu conversation atau dialog begitu ya. Sometimes we omit, sometimes we construct the word to make our conversations more easy to be comprehend gitu ya. I like seafood, Via didn't like seafood. I like seafood, but Via didn't. Kenapa didn't? Karena ini adalah kalimat past tense ya. Dilihat dari kata kerja kedua dan juga si Via-nya menggunakan auxiliary did not atau didn't begitu ya. Jadi sebenarnya intinya ketika kalian membuat artikel constructions on your own conversation, you have to see the tenses ya. Lihat tensesnya apa yang digunakan. Selebihnya mengikuti aja dan jangan lupa kalian ingat rumusnya begitu ya. Well, those what I have already explained to you. Ini ada beberapa exercise. You just have to fill this exercise and send it to the Google Classroom. And for the additional explanation, bisa kalian juga lihat video dan juga buku-buku yang sudah saya attach di Google Classroom. Thank you so much for today. Let's class by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.